Nah, ini yang saya mau jelaskan kepada teman-teman ya, untuk Anda mungkin bisa pakai di sana, bisa optimalkan di sana untuk menjaga kesehatan. Cara paling mudahnya adalah dengan cara jadi ada madu, ada susu, ada jahe, ada apalagi khamar yang tidak memabukkan, ya. Itu salah beberapanya. Itu yang dimakan oleh penduduk surga. Nah, penduduk surga itu kita lihat Bapak sekalian ya, yang dimakan oleh Nabi Adam dulu ya, pastinya itu juga ya, insya Allah seperti itu juga. Karena Nabi Adam diturunkan kan, sehingga Nabi Adam itu sebenarnya dia bukan jadi Nabi Adam itu diturunkan maksudnya kita, ya memang asal kampung kita nanti di sana, nanti di surga itu insya Allah, Allahumma amin. Allah sampaikan kita di surga. Nah, namun yang jadi itunya adalah serunya adalah bahwa Allah menciptakan prototipenya. Ya, Allah menciptakan prototipe makanan-makanan di surga itu dengan apa yang ada di bumi. Contoh, nah ini dia nih. Ada jahe kan, saya bawa sampel jahenya. Kemudian ada kurma juga di bumi ini ya. Kemudian ada juga khamar ya. Ini bukan khamar ya, tapi ini produk fermentasi. Produk fermentasi karena khamar itu dibuat dari fermentasi. Kemudian ada madu ya, ini ada madu juga. Kemudian banyak lagi. Nah, ini yang saya mau jelaskan kepada teman-teman ya, untuk Anda mungkin bisa pakai di sana, bisa optimalkan di sana untuk menjaga kesehatan. Ya. Jadi sebenarnya dengan kondisi seperti sekarang ini ya, sebenarnya kita nggak perlu panik kalau kita ngerti ilmunya. Pertama, tadi saya jelaskan bahwa kalbu kita, jiwa kita, iman kita, pikiran kita, ya semua serahkan sama Allah. Tenangkan diri dengan amal ibadah yang cukup, ya, dengan sedekah, dengan baca Quran, dengan doa, apalagi di bulan Ramadan seperti dengan zikir, ya, istighfarnya orang berpuasa itu dengan orang yang dengan di bulan tidak berpuasa itu beda 5 tahun, ya seperti itu. Kemudian yang kedua apa? Nah, ada yang belum di-mute kali itu. Yang kedua, Bapak-Ibu sekalian, 70%, 80% imunitas kita itu, atau kekebalan tubuh kita, atau bahkan hormon kebahagiaan kita itu letaknya ada di pencernaan. Kuatkan saja pencernaan, ya. Kuatkan saja pencernaan, ya. Ada beberapa caranya kita menjaga, ya. Tapi cara paling mudahnya adalah dengan cara tadi saya katakan memakan makanan yang memang ada disebutkan dalam Al-Quran ataupun hadis baginda Nabi SAW. Paling top itu ya, paling top untuk makanan pencernaan, bukan paling top, salah satu paling topnya adalah kalau Anda punya susu kambing ya, atau susu onta, nggak tahu di Qatar bisa dapat nggak itu susu kambing atau susu onta, ya. Susu kambing lah katakanlah yang fresh gitu ya, kalau dapat, atau enggak yang bubuk juga boleh. Lalu Anda blender sama kurma ini, lalu Anda tambahkan madu sedikit, lalu Anda tambahkan jahe sedikit, ya. Itu salah satu cara menguatkan pencernaan. Ya, karena susu merupakan salah satu makanan terbaik untuk pencernaan. Bukan susu kemasan ya, bukan maksud saya itu susu fresh, ya, susu yang ya katakanlah frozen, susu kambing gitu, susu onta mungkin kalau di sana, karena memang setahu saya memang waktu saya sempat bertanya dengan seorang ustadz, waktu Nabi kita alaihi salatu wasallam di Isra Mi'raj, kan peristiwa Isra Mi'raj kan Nabi diberi pilihan untuk minum khamar sama ada alkoholnya pastinya, kemudian minum susu, nah gitu kan. Lalu Nabi memilih minum susu, Bapak sekalian. Nabi memilih minum susu. Nah, saya sempat tanya, ini susu yang diminum Nabi kira-kira susu apa nih gitu ya? Apakah susu sapi, apa susu kambing, apa susu onta? Tapi beliau menjawab, di Jazirah Arab. Di Jazirah Arab itu dominannya kalau susu biasanya kalau nggak kambing ya onta. Sapi itu jarang gitu kan. Nah, memang kalau kita tahu susu sapi memang terlalu banyak lemaknya. Itu pun Ibnu Qayyim sehingga saya menyatakan juga ada tenggat waktu tertentu kalau orang itu minum susu sapi. Kita nggak bahas susu sapi sekarang, tapi saya maksud adalah susu fresh lah ya. Terutama susu kayak kambing kalau bisa dapat ya yang fresh seperti itu, ada blender sama madu, ada blender sama kurma, tambahkan sedikit sama garam. Ya. Tapi bukan garam dapur, tapi sea salt ya, garam laut atau garam gunung ya, paling organic salt, atau mungkin garam Himalaya atau Himalayan salt seperti itu. Tambahkan sedikit itu menguatkan pencernaan. Insya Allah, jangan terlalu manis juga. Kalau sudah itu tidak ada Bapak sekalian, maka Anda bisa buat lagi yang lain, minuman yang lain ya. Kalau Bapak Ibu yang pernah ngikutin postingan saya ya, saya pernah sampaikan di situ nyuruh
bukan nyuruh sih, saya kasih resep untuk membuat satu minuman fermentasi sebenarnya yang isinya tuh tape. Tape kayak begini kan tape nih. Ya tape kayak begini. Kenapa tape nanti kita akan bahas. Jadi salah satu ayat yang saya bahas tadi itu adalah tentang surat Al-An'am tadi kan ayat 38. Ya, jadi dalam Al-Quran sebenarnya sudah jelaskan bahwa manusia itu ada makhluk atau umat-umat yang lain selain kita. Dalam tubuh kita ini ada umat yang lain juga. Dalam tubuh kita ini ada umat yang juga mereka bertasbih kepada Allah, yaitu apa? Bakteri-bakteri. Ya, maka bakteri-bakteri tadi jangan dimusuhin, mereka pelindung kita. Setiap organ, setiap sel, setiap apa itu ada pelindungan dari bakteri-bakteri tadi yang Allah jaga. Ya, seimbangkan mereka. Ya, seperti itu adanya. Dan caranya kita bersilaturahim dengan mereka dengan cara menguatkan mereka, tambahkan lagi teman-teman mereka dan makanan mereka. Itulah yang kita kenal dengan probiotik atau prebiotik. Ya, probiotik atau prebiotik. Jadi probiotik itu apa? Sesuatu yang fermentasikan atau dikasih starter di situ, kayak mungkin kalau tempe ini kan probiotik. Ya, tempe ini bagus sekali kan probiotik. Dia pakai starter. Starter itu bakterinya yang dikasihkan ke dalam kedelainya. Kemudian dia muncul ragi, ragi tadi, kemudian akhirnya menjadi tempe seperti itu makanan terbaik untuk pencernaan kita. Jadi sebenarnya yang perlu kita tambahkan atau kita kuatkan di saat sekarang ini justru malah si bakteri-bakteri tadi dikuatkan dengan cara apa? Diberi makanannya yaitu probiotik tadi. Ya, kalau contoh simpel di Indonesia sih nggak tahu, di sana di Qatar ada tape nggak? Tapi tempe mungkin ada lah ya. Kalau tape saya nggak tahu. Ya. Kalau tidak ada satu produk probiotik yang mungkin Bapak Ibu bisa dapatkan dengan mudah di sana, yaitu cuka apel, cuka anggur, atau yang tidak ada. Karena kan sebenarnya pembuatan cuka itu kalau sudah lewat 2 minggunya biasanya itu sudah akan berubah alkoholnya menjadi asam asetat, ya seperti itu. Makanya kalau saya pribadi cuci tangan itu kalau bagi saya saya nggak mau pakai desinfektan yang kimia, karena itu nggak cocok buat mereka ini sekalian. Yang cocok apa? Berikan pada mereka probiotik tadi ya. Kalau mungkin Anda di sana bisa dapatkan apple vinegar gitu kan, atau mungkin cuka apel atau cuka madu, itu jauh lebih baik sebenarnya untuk menjaga mereka ini. Jadi kalau berinteraksi mau salaman apa misalkan gitu kan, semprot-semprotnya pakai itu daripada pakai desinfektan klorin, karena matiin kuman dia. Ya kan ini kan membunuh kuman ya. Atau kalau mau bikin sendiri juga, nah saya ajarkan caranya. Ini sebenarnya isinya bakteri. Jadi ini yang ada saya pegang ini namanya klasik enzim. Jadi ini mungkin bikinnya agak lama, tapi ini bisa Bapak Ibu buat di sana dengan cara apa? Anda ambil hitungannya itu 1, 3, 10. Jadi satunya itu adalah gula aren atau molasses ya. Itu satu gelas standar lah ya, satu gelas kayak begini nih misalkan ya. Kemudian 3-nya adalah daging buah. 3 itu daging buah apa aja, berbagai macam buah juga nggak apa-apa. Ya 3 gelas ya. Kemudian 10-nya itu 10 liter air. Ya, air jangan air mineral lah, kalau bisa mah air yang masih ada mineralnya. Maksudnya itu jangan air kemasan ya. Saya nggak tahu di sana ada air tanah atau tidak. Kalau ada ya kalau bagus bisa diminum langsung nggak apa-apa ya. Saya tahu kalau nggak salah air ledang sana bisa diminum. Tapi apapun bentuknya 10 liter itu tadi. Jadi nanti si gulanya itu yang 1 gelas tadi dicampur sama 10 liter air tadi, aduk-aduk, lalu setelah dia larut, masukkan buahnya. Ya, berapa macam buah terserah. Lalu nanti ditutup selama 2 minggu. Tutup selama 2 minggu, buka tutup untuk mengubah alkohol menjadi asetat selama 2 minggu. Setelah 2 minggu, ditutup dia semua rapat selama 6 bulan. Nah, jadilah kalau saya punya ini setahun. Jadi di sini bakteri ini. Jadi kalau diminum, jadi ngasih makan buat bakteri yang ada pada pencernaan saya. Kalau belum punya ini pakai apa? Pakai cuka aja, cuka apel atau cuka madu, cuka anggur itu Bapak Ibu bisa pakai itu insya Allah ya seperti itu. Dan ini semua bisa kita manfaatkan Bapak sekalian. Jadi kalau Anda yang pernah lihat postingan saya atau mungkin video saya di YouTube ya, biasanya saya sering ngeblender ini nih, blender tempe kayak begini saya blender. Kemudian di blender sama kurma. Ya. Tempenya jangan digoreng ya. Ya. Kemudian tambahkan jahe, tambahkan madu sedikit, tambahkan garam sedikit, itu sudah makanan yang sangat baik untuk pencernaan kita. Ya, jadi buat tempe, kurma, madu sama garam.
Ya, atau kalau enggak bisa pakai juga ini. Jadi wedang jahe gitu, Bapak sekalian ada bikin wedangnya, kemudian nanti ambil airnya dicampur sama tempe atau madu atau tape, itu di blender, nanti kasih madu sedikit, kasih garam, itu juga sudah merupakan salah satu cara kita menguatkan pencernaan kita. Kurang lebih kayak begitu. Jadi dengan memahami hal